Seorang wanita sedang melakukan panggilan telepon kepada temannya. Saat itu waktu menunjukkan jam setengah 12 malam. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari temannya itu melalui telepon. Mendengar hal itu, wanita itu pun kemudian menjadi panik. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Inilah sebuah kasus dari seorang wanita Thailand yang bernama Anyapet, di mana dia ditemukan tergeletak di apartemennya dengan kondisi penuh luka. Sebuah apartemen biasanya menyediakan berbagai fasilitas lengkap dan juga kenyamanan bagi penghuninya. Selain fasilitas, masalah keamanan juga menjadi prioritas bagi pihak apartemen. Hal itulah yang diinginkan bagi setiap penghuni yang tinggal di sana. Begitu juga bagi seorang wanita yang bernama Anyapet, di mana dia tinggal di lantai 10, tentunya merasa jauh lebih aman dibanding tinggal di lantai dasar. Anyapet, seorang wanita yang masih lajang. Dia memperoleh penghasilan dengan menjual berbagai produk secara online, di mana pekerjaannya itu cukup sukses, yang membuatnya bisa memakai pakaian dan barang yang cukup mewah. Pada tanggal 5 April 2024, setelah seharian beraktivitas di luar, Anyapet pulang dengan mengendarai mobilnya, di mana dia tiba di apartemennya pada jam setengah 12 malam. Sambil menelpon temannya, Anyapet berjalan menuju kediamannya. Lalu ketika dia sampai di depan pintu, kemudian dia pun masuk ke dalam. Tiba-tiba terdengar Anyapet berteriak sangat keras, yang mana teriakan itu diketahui oleh temannya yang sedang menelpon. Dan setelah teriakan itu, panggilan telepon itu pun terputus. Karena panggilan yang terputus, teman Anyapet yang bernama Ana mencoba kembali menghubungi Anyapet, namun panggilan itu tidak dapat terhubung lagi. Ana yang merasa sesuatu yang tidak beres telah terjadi kepada temannya itu ingin menyusul ke tempat kediaman Anyapet. Namun karena dia tidak berani, dia pun menghubungi temannya yang lain yang bernama Benny, hingga mereka berdua pun pergi bersama ke apartemen Anyapet. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh penjaga apartemen. Ana dan Benny pun menyampaikan kecurigaan mereka tentang teriakan teman mereka yang tinggal di apartemen melalui telepon. Mendengar keterangan itu, penjaga apartemen setuju untuk memeriksa keadaan dengan pergi bersama Ana dan Benny menuju lantai 10 tempat Anyapet tinggal. Penjaga itu kemudian mengetuk pintu. Setelah tidak ada jawaban, barulah dia membuka pintu itu menggunakan kunci cadangan yang dibawanya. Setelah pintu dibuka, terlihatlah Anyapet yang tergeletak di lantai dengan keadaan penuh darah. Kejadian itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, di mana para polisi yang datang segera melakukan pengamanan dan juga penyelidikan. Dikatakan jika jasad Anyapet mengalami luka tusuk di leher, wajah dan juga tangannya, yang menunjukkan jika Anyapet sempat melawan. Namun karena kehabisan darah, dia pun dinyatakan meninggal. Sementara keadaan ruangan itu nampak berantakan, polisi menduga jika kasus ini didasari dengan motif pencurian. Namun tidak menutup kemungkinan jika pelaku sengaja memberantakan barang-barang demi menutupi motif yang sebenarnya. Untuk mengidentifikasi pelaku, polisi pun segera mengecek rekaman CCTV di bangunan apartemen. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, nyatanya tidak ada satupun sosok orang yang mencurigakan yang terekam dalam kamera pengawas. Bahkan, kamera yang menghadap ke arah pintu apartemen milik Anyapet, nyatanya tidak ada satupun orang yang terlihat masuk ke dalam, di mana yang terlihat hanyalah Anyapet yang datang pada malam itu.
Kemudian disusul dengan rekaman Anna, Benny, dan penjaga apartemen yang juga datang untuk memeriksa keadaan Anyapet. Polisi kembali menyelidiki TKP untuk menemukan jejak pelaku, dari mana dia datang dan juga pergi. Polisi menduga jika pelaku datang melalui jalur yang tidak tersorot oleh kamera pengawas. Diduga jika pelaku masuk ke apartemen dengan cara memanjat, lalu kemudian kabur dengan cara melompat ke bawah. Namun, kamar apartemen milik Anyapet terletak di lantai 10, yang mana itu merupakan tempat yang cukup tinggi. Hal ini membuat polisi kembali meragukan pendapat mereka. Walau masih ada kemungkinan jika pelaku mungkin saja menggunakan seutas tali untuk turun. Di sisi lain, polisi menemukan sebuah celana pendek dengan noda darah yang tertinggal. Celana itu ditemukan di balkon apartemen. Namun polisi tidak dapat memastikan siapa pemilik celana itu. Akan tetapi, noda darah itu nyatanya tidak hanya ditemukan pada celana pendek itu, tetapi juga di bagian tembok, di mana jejak darah itu terlihat mengarah ke lantai atas. Petunjuk itu membuat polisi melakukan pemeriksaan kepada para penghuni yang berada di lantai atas, yaitu lantai 11 dan juga 12. Dari beberapa penghuni yang diperiksa, polisi pun bertemu dengan seorang penghuni pria yang bernama Jirat yang tinggal bersama kekasihnya di lantai 12. Diketahui jika Jirat merupakan seorang tentara. Namun yang menarik perhatian polisi adalah terdapat luka cakaran pada wajah pria itu. Polisi pun segera melakukan pemeriksaan secara terpisah antara Jirat dan kekasihnya. Letnan Jirat yang berusia 32 tahun mengaku jika dia tinggal bersama kekasihnya. Namun pada malam kejadian, diketahui jika saat itu dia hanya sendirian di apartemennya karena kekasihnya sedang pergi keluar. Di sini, Jirat mengaku jika dia hanya melakukan beberapa pekerjaan dan dia tidak pernah mendengar teriakan dari seseorang. Dan sebelumnya, dia juga tidak pernah bertemu dengan Anyapet meski mereka tinggal dalam satu gedung. Yang pada akhirnya, kesimpulannya dia sibuk dengan pekerjaannya dan menutup pekerjaannya dengan membereskan keadaan apartemen hingga rapi. Penjelasan Jirat menggambarkan jika perilaku dan situasi di kamarnya berjalan normal. Namun di sini polisi mulai menanyakan tentang goresan yang ada di wajahnya. Dengan ekspresi wajah yang berubah, Jirat menjelaskan jika dia tidak tahu menahu tentang kejadian yang dialami oleh Anyapet. Dan penyebab luka cakaran di wajahnya itu adalah karena sebelumnya dia sempat bertengkar dengan kekasihnya. Di sisi lain, kekasihnya yang juga diinterogasi di ruangan yang berbeda nyatanya memberikan keterangan yang berlawanan, di mana dia mengaku jika dia pulang pada malam itu pada pukul 1:55. Ketika dia datang, dia melihat Jirat yang sedang mencuci dan juga beres-beres. Namun dia tidak begitu peduli dengan hal itu, di mana mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk tidur. Di sini nyatanya kekasih Jirat tidak menyebutkan jika mereka bertengkar pada malam itu. Polisi yang ingin memastikan mencoba menanyakan perihal itu. Kekasih Jirat itu pun kemudian menjelaskan jika mereka memang bertengkar. Namun dia dengan tegas mengatakan jika pertengkaran mereka tidak melibatkan kekerasan fisik. Polisi yang mulai merasa curiga mencoba bertanya kepada kekasih Jirat, apakah dalam beberapa waktu terakhir Jirat pernah mengalami masalah. Kekasih Jirat mengatakan jika baru-baru ini Jirat kecanduan bermain judi hingga dia selalu meminta uang kepadanya. Polisi pun kemudian memperlihatkan celana pendek dengan noda darah kepada kekasih Jirat, yang mana kekasihnya itu mengaku jika celana pendek itu adalah kepunyaannya. Mereka pun kembali mengecek CCTV, di mana terlihat Anyapet yang pergi sehari sebelum kejadian nampak membawa sebuah tas yang mengisyaratkan jika dia akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Polisi menduga jika Jirat mengetahui hal ini. Mereka menduga jika Jirat
yang membutuhkan uang untuk berjudi, kemudian berniat mencuri di apartemen Anyapet. Dengan keahliannya sebagai tentara, dia turun melalui jendela, lalu kemudian masuk ke dalam. Yang mungkin saja saat itu Anyapet juga lupa untuk mengunci jendelanya. Dan mungkin saat itu jugalah saat Jerat beraksi tanpa diduga Anyapet kembali pulang. Hal itu membuat Jerat melakukan penyerangan agar aksinya tidak diketahui oleh penghuni lain. Dan luka cakar yang dialaminya adalah akibat dari Anyapet yang sempat melawan. Namun karena dia tidak berdaya, menyebabkan kejadian naas itu pun kemudian menimpa Anyapet. Karena kasus ini mengarah kepada Jerat, mereka pun mencoba mengamati pergerakan Jerat. Di sini terlihat perilaku Jerat sedikit aneh, di mana saat dia keluar kamar untuk membuang sampah, dia nampak memperhatikan kamera CCTV, dan hal itu dilakukannya secara berulang pada ruangan yang berbeda. Tentunya hal seperti itu cukup mencurigakan, terutama bagi para penghuni apartemen yang seharusnya sudah terbiasa dengan CCTV yang terpasang di mana-mana. Polisi yang mulai yakin dengan dugaan mereka melakukan langkah yang semakin tegas dengan melakukan penggeledahan di apartemen Jerat. Dengan teliti, mereka mencoba mencari sebuah petunjuk, dan akhirnya mereka menemukan sebuah gunting dengan noda darah yang kemungkinan itu adalah senjata yang digunakan Jerat untuk mencelakai Anyapet. Selain itu, polisi juga mencari petunjuk lain dan menemukan sebuah bungkusan kain yang diletakkan pada mulut sebuah patung. Ketika dibuka, ternyata bungkusan itu berisi perhiasan milik Anyapet. Penemuan-penemuan ini pun menguatkan jika Jerat memang pelaku pada kasus ini. Namun di sini, polisi tidak dapat memberikan kesimpulan atas celana pendek dengan noda darah yang mereka temukan di balkon. Polisi tidak dapat menyimpulkan dan juga menjelaskan mengapa celana itu ada di sana dan juga apa tujuannya. Namun tidak menutup kemungkinan jika semua itu adalah upaya Jerat untuk mengelabui polisi, atau memang ada sebuah motif lain selain untuk mencuri. Jerat yang merupakan seorang tentara membuatnya diadili sesuai dengan ketentuan seorang militer. Dan inilah sebuah kasus yang menceritakan tentang seorang wanita Thailand yang ditemukan di apartemennya. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama akhir kata. Sampai jumpa.